Kita masuk ke regulasi asam lambung. Sudah pasti kita ketahui bahwa asam lambung itu letaknya di mana, teman-teman? Pasti letaknya di mana? Di lambung. Oke, benar ya. Pasti letaknya ada di lambung. Nah, gini, ketika kita makan atau ya, ketika kita makan, dari ini dulu deh, lapar. Ketika kita lapar ya teman-teman, baik. Ketika kita lapar, oke, ketika lapar itu ada yang namanya saraf sensori yang menimbulkan ya atau menyebabkan peningkatan asam lambung sehingga menyebabkan kondisi apa? Perih lambung. Gitu ya. Sehingga nanti akan menyebabkan kondisi perih lambung. Kondisi perih lambung ini ditandai dengan adanya apa sih? Kenapa sih kok lambungnya itu tuh perih gitu? Karena ada peningkatan si asam lambungnya itu, otomatis ketika lapar itu kita pasti merasa kayak kerucuk-kerucuk, kemudian perutnya itu perih banget gitu ya. Nah itu karena kondisi lapar, pH lambung itu tuh kurang atau jauh dari normalnya, sehingga akan terjadi yang namanya peningkatan asam lambung ini tadi, gitu ya. Nah ketika terjadi makan atau terjadi proses makan, ternyata lambung itu apa namanya, ketika terjadi makan maka akan terjadi yang namanya di apa namanya ketika makan itu nanti akan terjadi rangsangan ya, berarti ada makanan masuk ke lambung. Ada makanan masuk ke lambung. Nah, ketika makanan ini masuk ke lambung, teman-teman, maka ada yang namanya sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik ini yaitu yang namanya asetilkolin. Asetilkolin ini dia nanti akan menyebabkan ya, ketika ada makanan, maka akan ada asetilkolin ini, dia nanti akan berikatan ke reseptor muskarinik. Di sini, dia akan berikatan dengan reseptor muskarinik pada sel ECL. Sel ECL ini nanti, ya, sel ECL ini nanti akan melepaskan namanya histamin. Apa itu histamin? Histamin itu adalah apa namanya, respon inflamasi ya, atau reseptor inflamasi. Jadi dia akan mengeluarkan histamin. Histamin akan berikatan dengan yang namanya reseptor H2 atau reseptor histamin 2. Ketika adanya ikatan antara histamin dengan reseptor histamin yang ada pada sel parietal lambung, maka dia akan mengaktifkan yang namanya pompa proton, sehingga akan membentuk yang namanya HCl. Apabila terjadi peningkatan HCl yang terus-menerus, akan menyebabkan kondisi iritasi lambung. Aman nggak dari sini? Tapi kalau misal tidak ada peningkatan secara berarti ya, atau mungkin makanannya itu pas gitu, makanannya itu apa namanya, seimbang dengan HCl yang dikeluarkan, maka dia tidak akan terjadi iritasi lambung gitu. Jadi produksi HCl itu disebabkan karena adanya saraf parasimpatik ini, yaitu si asetilkolin. Ini nanti akan berikatan dengan yang namanya reseptor muskarinik gitu ya pada sel ECL. Kemudian dia nanti akan berikatan sel ECL ini akan mengeluarkan histamin yang merupakan mediator inflamasi. Nah, histamin ini nanti akan berikatan dengan yang namanya reseptor H2. Reseptor H2 yang letaknya pada sel parietal lambung akan mengaktifkan yang namanya pompa proton dan
memproduksi yang namanya asam lambung yaitu HCl. Ketika terjadi secara berlebihan, maka akan terjadi iritasi lambung. Dari sini kira-kira teman-teman dapat dipahami nggak? Aman nggak ya? Kak, tadi yang dari ada makanan masuk lambung itu ada proses apa lagi Kak maksudnya Kak? Yang menyebabkan asetilkolin. Oke, ketika ada rangsangan makanan masuk ke lambung, maka si saraf parasimpatik itu akan aktif. Nah, saraf parasimpatik itu adalah si asetilkolinnya. Jadi ketika ada makanan tuh asetilkolin langsung mengaktifkan ke lambung. Hayo, hayo, ini ada makanan nih, ada makanan, ayo kerja. Intinya asetilkolin itu seperti itu. Gitu. Sehingga dari asetilkolin itu nanti akan berikatan dengan reseptor muskarinik ya. Sel terus yang reseptor muskarik ini letaknya di sel ECL, mengeluarkan histamin, berikatan dengan reseptor H2 pada sel parietal, kemudian dia akan mengaktifkan pompa proton dan mengeluarkan HCl. Sehingga harapannya ketika ada makanan yang datang, HCl itu juga langsung keluar untuk membunuh racun-racun pada makanan tersebut. Gitu kan fungsinya. Tapi kalau ternyata tidak ada makanan yang masuk dan ternyata HCl yang dikeluarkan itu tinggi, maka bisa menyebabkan kondisi iritasi lambung. Gimana Kak? Kak Sandra, aman? Iya, aman Kak. Cukup. Makasih Kak. Oke, ada yang lain yang masih bingung? Jelas? Kalau jelas aku lanjutin lagi. Oke ya. Nah, di sini ketika ada makanan ya, makanan terus kemudian banyak mengandung protein atau asam amino gitu. Ternyata dia berpengaruh juga loh pada asam lambung. Gimana mekanismenya ketika terjadi makanan atau asam amino yang sangat tinggi pada makanan, ini nanti akan mengaktifkan yang namanya sel G untuk memproduksi yang namanya gastrin. Gastrin ini nanti akan mengaktifasi sel parietal. Otomatis ketika sel parietalnya diaktifasi, ini nanti akan mengaktifkan pompa proton untuk menghasilkan HCl. Sehingga biasanya kalau teman-teman makannya protein tinggi gitu ya, maka bisa juga menyebabkan kondisi perih lambung. Gitu ya. Jadi panah biru ini tuh adalah menunjukkan yang menyebabkan agen agresif atau yang menyebabkan iritasi lambung atau yang menyebabkan produksi HCl. Sedangkan yang hijau ini memproteksi atau memperlambat produksi HCl. Nah, nanti biar teman-teman paham ya. Nah, itu ya. Jadi ketika ada makanan atau protein atau asam aminonya itu tinggi, maka akan mengaktifkan sel G untuk memproduksi si gastrin. Kemudian gastrin ini nanti akan mengaktifasi sel parietal sehingga terciptalah yang namanya HCl. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga ini. Misal pH lambungnya itu kurang dari 3. Biasanya ini udah ada kayak perih lambung tapi tidak diobati, terus bisa juga menyebabkan pendarahan gitu ya. Maka ketika pH itu kurang dari 3, langsung yang namanya sel D yang letaknya pada usus halus, dia akan mengeluarkan yang namanya somatostatin. Apa itu somatostatin? Somatostatin ini adalah hormon yang berfungsi menghambat pelepasan lambung, pelepasan HCl atau asam lambung, dan kemudian dia juga menghambat pelepasan atau memperlambat gerakan kantong empedu dan usus. Jadi intinya dia itu menghambat pelepasan si HCl-nya ini.
nih somatostatin. Jadi ketika pH lambung kurang dari 3, biasanya ada PUD yang kronis atau mungkin ada penyakit lambung yang kronis, maka sel D yang ada pada usus halus ini nanti akan memproduksi yang namanya somatostatin, sehingga somatostatin ini nanti akan menghambat aktivasi sel ECL dan akan menghambat yang namanya aktivasi gastrin. Tujuan utamanya adalah untuk menghambat atau memperlambat pelepasan dari HCl. Gitu ya. Sehingga biasanya somatostatin itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi pendarahan lambung. Kalau terjadi pendarahan lambung, otomatis pH lambung itu kurang dari 3. Gitu ya, pendarahan lambung. Oke? Aman dari sini? Aman, Kak. Aman ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada yang namanya saraf parasimpatik itu selain dia mengaktifasi sel parietal, dia juga mengaktifasi sel non parietal. Sel non parietal ini akan menghasilkan yang namanya prostaglandin 1. Dan prostaglandin 1 ini fungsinya adalah memproteksi lambung. Gitu ya. Nah, sekarang kalau NSAID itu mekanisme kerjanya gimana sih, teman-teman? Dia apa? Dia menghambat apa? Prostaglandin. Prostaglandin. Menghambat prostaglandin. Dari mana? Dari membran sel, kemudian menjadi asam arakidonat, terus ada enzim COX1 sama COX2. Nah, COX1 ini nanti akan menghasilkan yang namanya PG1. Kalau COX2 akan menghasilkan apa? Prostaglandin 2, kemudian mediator inflamasi yang lain. Prostaglandin 1 yang dihasilkan oleh enzim COX1 atau COX1 ya, siklooksigenase 1, itu adalah prostaglandin 1 yang memiliki fungsi memproteksi lambung. Nah, kalau semisal pasien menggunakan NSAID yang non-selektif, yang otomatis dia nanti akan menghambat pada COX1 dan COX2, maka apa efek samping yang terjadi, teman-teman? Asam lambung meningkat. Oke, asam lambung meningkat karena apa? Karena tidak adanya proteksi lambung. Oke ya, karena tidak adanya proteksi lambung. Oke, dari sini aman, teman-teman? Maaf, Kak, masih belum paham terkait insight-nya. Oke, insight ya. Oke, bentar. Aku tulis yang agak di sini. Sini ya. Ini ada NSAID ya. NSAID itu gimana sih mekanisme kerjanya? Jadi dari yang namanya membran sel, ini nanti akan menjadi fosfolipid atau fosfolipase, terus akan terbentuk asam arakidonat. Asam arakidonat ini nanti akan membentuk COX1 sama COX2. Yang mana COX1 itu adalah enzim siklooksigenase. COX1 ini nanti akan membentuk atau mengeluarkan yang namanya PG1. PG1 itu adalah prostaglandin 1. Sedangkan COX2 ini nanti akan menghasilkan PG2 atau prostaglandin 2, kemudian ada mediator inflamasi lainnya, kayak leukotrien, terus histamin, dan lain sebagainya. Sebenarnya NSAID itu, guys, kalau terlalu cepat nanti interupsi ya. Sebenarnya NSAID itu, dia itu bekerjanya menghambat COX1 atau COX2? CX2. COX2, iya.
si NSAID itu menghambat COX2. Kenapa? Karena COX2 ini nantilah yang akan menyebabkan kondisi inflamasi. Sehingga yang harusnya dihambat adalah COOX atau COX2. Ini harusnya dihambat. Tapi sediaan NSAID yang ada adalah NSAID yang non-selektif. Kalau NSAID non-selektif, berarti yang dihambat COX1, COX2, atau keduanya? Keduanya. Keduanya. Berarti COX1 sama COX2 ini nanti akan dihambat. Apa yang terjadi ketika COX1 dihambat? Fungsi proteksi dihilangkan. Oke, sehingga yang prostaglandin 1 ini tadi kan fungsinya adalah melapisi dinding atau memproteksi lambung. Ketika COX1 ini dihambat, otomatis dia tidak akan menghasilkan prostaglandin 1. Ketika prostaglandin 1 ini tidak terbentuk, maka lambung akan kehilangan proteksinya atau perlindungannya terhadap asam lambung. Gitu ya. Nah, ketika COX2 ini dihambat, maka pasien tidak akan terjadi inflamasi. Inilah efek yang diharapkan. Tapi efek yang tidak diharapkan adalah menyebabkan perih lambung. Karena itu tadi efek proteksi lambungnya itu jadi berkurang, bahkan hilang. Itulah alasannya kenapa NSAID itu adalah musuhnya dari lambung. Dari sini kira-kira dapat dimengerti? Aman? Ya, Kak. Aman, Ya, aman, Kak. Aman ya? Jelas ya? Oke, itu berarti sekarang teman-teman sudah tahu ya, mengapa sih efek sampingnya dari NSAID itu mengarah ke lambung, karena ini tadi ceritanya, karena prostaglandinnya yang dia baik hati juga ikut dibunuh gitu ya. Otomatis tidak ada lagi yang melapisi dinding lambung. Oke. Gitu. Sekarang berarti sudah memahami ini ya. Fungsinya prostaglandin 1 itu adalah memproteksi lambung. Jadi kalau semisal ada NSAID masuk, maka proteksi lambungnya ini nanti akan menurun. Oke. Dari sini aman? Aman, Kak. Aman ya? Jelas? Kalau misal belum paham, kasih tahu guys, gak apa-apa. Kayak gitu ya. Ini adalah regulasi asam lambung, terbentuknya asam lambung. Nah, yang ini panah merah itu adalah obat-obatan yang bekerja untuk menghambat mekanisme itu. Yang pertama adalah antikolinergik, yang mana dia akan menghambat respon dari asetilkolin. Ketika asetilkolinnya ini dihambat, maka otomatis proses dari pengikatan reseptor M1 berubah menjadi ECL sampai ke iritasi lambung ini tidak akan terbentuk. Gitu ya. Itu yang menghambat pada reseptor atau sebagai antikolinergik. Gitu. Contohnya adalah kayak extrabeladon, hyosin gitu ya. Nanti ada. Kemudian H2 blocker. Berarti kalau H2 blocker itu fungsinya adalah untuk menghambat apa, teman-teman? Menghambat? Reseptor H2. Reseptor H2. Iya, jadi nanti dia akan menghambat histaminnya ini. Dia akan menghambat ikatan antara histamin dengan reseptor H2. Kenapa emangnya kalau reseptor H2 ini diaktifasi? Kalau terjadi aktivasi, apa yang akan terjadi, teman-teman? Reseptor H2-nya ini diaktifasi. Histamin sama reseptor H2-nya akan berikatan. Maka akan terjadi apa? Sel parietal, Apa? sel parietal mengaktifasi pompa proton. Oke, sel parietal akan mengaktifasi pompa proton sehingga akan menghasilkan apa, Kak Maulana? Asam lambung, Kak. Asam lambung. Asam lambung. Sip. Aman ya dari sini. Jadi itulah alasannya H2 blocker
atau mekanisme kerja dari H2 blocker. Kemudian PPI sudah jelas, pompa proton inhibitor, dia akan menghambat sel parietal untuk mengaktifasi pertukaran ion atau pertukaran proton sehingga menghasilkan HCl. Kemudian ada antasida. Antasida sama mukoprotektif ini dia bekerja secara lokal, teman-teman. Dia bekerja secara lokal ketika asam lambungnya ini udah keluar, maka antasida baru membasahkan atau menetralkan sehingga tidak terjadi perih lambung. Kemudian kalau mukoprotektif ini memproteksi dinding lambungnya. Gitu ya. Kemudian ada analog prostaglandin. Berarti kalau analog prostaglandin ini nanti dia bekerjanya adalah meningkatkan ketersediaan prostaglandin 1 yang dapat menyebabkan proteksi lambung. Gitu ya. Terus kemudian ada analog somatostatin di sini, kerjanya mendukung somatostatin untuk menghambat pelepasan HCl. Oke. Aman dari sini teman-teman. Berarti dari sini udah hafal ya? Apa namanya H2 blocker itu mekanisme kerjanya gimana, PPI gimana gitu ya, kalau sudah mengetahui alurnya seperti ini. Aman dari sini? Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Kalau belum paham boleh ditanyakan dulu. Sekarang kita kenalan dengan obat-obatannya. Kita udah tahu regulasinya. Oh, pelepasan asam lambung tadi itu karena ada pH lambungnya kurang dari 3, misal terjadi pendarahan, atau mungkin pasien itu kurang makan, atau makanannya terlalu tinggi proteinnya, atau mengonsumsi NSAID sehingga proteksi lambungnya dia akan menurun. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah obat-obatannya. Yang pertama adalah antasida. Antasida itu mengandung magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan CaCO3 atau kalsium karbonat. Mekanisme kerjanya dia bekerja secara lokal untuk menetralkan asam lambung. Nah, yang paling sering keluar di soal itu adalah efek samping dari antasida, Mg sama Al. Apa efek sampingnya magnesium hidroksida? Apa teman-teman? Diare. Diare? Konstipasi. Diare atau konstipasi? Konstipasi. Diare. Ayo, diare apa konstipasi? Ayo. Kalau Mg diare, aluminiumnya konstipasi, Kak. Oke, kebalik nggak? Nah, itu. Ini yang sering kebalik ya. Jadi, apa namanya, sering keluar tuh karena teman-teman biasanya kebalik-balik. Jadi, antasida, efek samping antasida itu paling sering keluar di soal. Jadi, jangan kaget atau jangan bingung lagi gitu. Kalau Al, dia apa efek sampingnya? Konstipasi. Oke. AlOH3 atau aluminium hidroksida ini efek sampingnya adalah konstipasi. Kalau magnesium apa? Diare. Diare, oke. Diare. Nah, kalau teman-teman bingung gitu ya, teman-teman bingung, itu hafalin salah satunya aja guys. Karena ini sering keluar, jadi otomatis kita harus punya kata kunci atau pakemnya biar teman-teman nanti ketika grogi menghadapi soal teman-teman yakin kalau jawaban itu benar. Apa kata kuncinya? Hafalin salah satu antara Mg atau Al. Nah, tapi kalau saya biasanya pakainya Mg. Gimana? MACD. Apa itu MACD? Magnesium, efek sampingnya diare. Gitu ya. MACD. Ingat-ingat aja MACD. Gitu. MACD, tapi bukan MCD itu ya. MACD. Apa itu? Magnesium efek sampingnya adalah diare. Kalau magnesium efek sampingnya diare, otomatis Al efek sampingnya adalah konstipasi. Jadi dihafalin yang MACD ini aja. Oke? Aman dari sini? Ini paling sering keluar, jadi saya harap teman-teman ngerjain ini udah langsung klik gitu aja. Aman? Oke ya.
Oke, ingat ya, MACD ya. Terus kemudian ada H2 blocker. H2 blocker tadi mekanisme kerjanya gimana, teman-teman? H2 blocker mekanisme kerjanya dia. Menghambat ikatan antara histamin H2 berikatan dengan reseptor histamin. Oke, benar. Menghambat reseptor histamin 2 pada sel parietal. Gitu ya. Obatannya apa? Din, ranitidin, simetidin, famotidin, nizatidin. Oke ya. Selanjutnya ada PPI atau pompa proton inhibitor atau pump proton inhibitor. Contohnya lansoprazol, omeprazol, pantoprazol. Mekanisme kerjanya gimana? Mekanisme kerjanya adalah menghambat pompa H+, K+ ATPase sehingga menghambat pembentukan HCl. Ya. Pompa proton tadi letaknya pada apa? sel parietal. Sel? Sel parietal. Sel parietal. Oke, sip. Sip banget. Lanjut. Ada agen mukoprotektif. Agen mukoprotektif tadi bekerjanya secara apa, guys? Secara lokal juga ya, mirip sama antasida. Contohnya adalah sukralfat dan rebapimid. Yang mana memiliki mekanisme kerja melindungi mukosa lambung dengan cara membentuk lapisan seperti mukus. Ya, membentuk lapisan seperti mukus sebagai agen protektornya. Selanjutnya ada antikolinergik yang mana memiliki obatnya adalah ekstrak beladon, telanzapin, hyosin. Ini juga antikolinergik yang mana dia akan menghambat reseptor M1. M1 itu apa ya teman-teman tadi ya? Muskarinik 1. Muskarinik. Muskarinik. Oke, reseptor muskarinik sehingga menghambat aktivasi sel ECL. Oke. Selanjutnya adalah analog prostaglandin. Analog prostaglandin contohnya adalah misoprostol. Mekanismenya adalah menyerupai prostaglandin yang berfungsi sebagai pelindung mukosa lambung. Gitu ya. Terus kemudian analog somatostatin. Contohnya adalah okreotid. Ini tadi untuk apa? Pendarahan lambung. Oke, kemudian ada yang mana mekanisme kerjanya menyerupai somatostatin untuk memberi umpan balik negatif pada sel ECL dan sel G. Dia intinya adalah menghambat pembentukan dari asam lambung. Oke, dari sini aman, guys? Jelas ya obat-obatan lambung?